1. Dalam perencanaan pembangunan bidang sosial, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kondisi awal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami kondisi awal adalah analisis SWOT. Apa saja komponen utama dalam analisis ini? Sustainability, weakness, optimization, threat, base strength, weakness, opportunity, threat, stability, workability, options, targets, dash thematic, weakness, opportunity, technology, strategic, wealth, operations, timeline. Komponen utama dalam analisis SWOT adalah strength, weakness, opportunity, threat. Strength, kekuatan faktor internal yang menjadi keunggulan atau potensi yang dimiliki oleh organisasi atau daerah. Weakness, kelemahan faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau kemajuan. Opportunity, peluang faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan atau memajukan pembangunan. Threat, ancaman faktor eksternal yang dapat menantang atau menghalangi keberhasilan. 2. Dalam penyusunan rencana pembangunan sosial, pendekatan partisipatif sering digunakan. Apa tujuan utama dari pendekatan partisipatif dalam konteks ini? A. Meningkatkan akurasi data statistik melalui survei terpusat. B. Memastikan semua pemangku kepentingan memiliki akses setara terhadap proyek pembangunan. C. Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. D. Mengurangi waktu dan biaya perencanaan dengan melibatkan tenaga kerja lokal. E. Menyelaraskan perencanaan dengan indikator ekonomi makro. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, mereka merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Hal ini meningkatkan komitmen dan keberlanjutan program pembangunan karena masyarakat lebih cenderung mendukung dan menjaga program yang mereka bantu rencanakan dan implementasikan. 3. Dalam evaluasi program pembangunan sosial, indikator yang digunakan harus memenuhi prinsip SMART. Apa arti huruf A dalam SMART? A. Accountability, B. Attainable, C. Actionable, D. Achievable, E. Applicable. Achievable berarti bahwa indikator yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai, mengingat sumber daya, kapasitas, dan kondisi yang ada. Tujuannya adalah agar tujuan yang ditetapkan dalam program pembangunan sosial tidak terlalu ambisius atau tidak realistis, tetapi tetap menantang dan memungkinkan untuk dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. 4. Dalam menentukan prioritas program pembangunan bidang sosial, salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis cost-benefit. Apa kelemahan utama dari analisis ini? A. Sulit digunakan untuk program dengan manfaat non-finansial. B. Terlalu fokus pada manfaat jangka panjang daripada jangka pendek. C. Tidak mempertimbangkan dampak sosial secara keseluruhan. D. Bergantung sepenuhnya pada data sekunder. E. Tidak dapat digunakan untuk menentukan efisiensi biaya. Analisis cost-benefit seringkali berfokus pada perbandingan manfaat dan biaya dalam angka finansial, yang membuatnya sulit untuk mengukur atau menilai manfaat non-finansial seperti peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, atau dampak lingkungan yang tidak mudah diukur dengan angka. Oleh karena itu, analisis ini mungkin tidak sepenuhnya akurat atau lengkap ketika program yang dianalisis menghasilkan manfaat yang sulit diukur secara moneter, seperti perubahan sosial atau budaya. 5. Dalam menyusun kebijakan pembangunan sosial yang berkelanjutan, terdapat konsep triple bottom line. Apa saja tiga komponen utama dalam konsep tersebut? A. Population, Policy, Progress, B. People, Planet, Profit, C. Profit, Production, Process, D. Planet, Policy, Participation, E. Process, Population, Progress.
People, orang, merujuk pada aspek sosial, yakni bagaimana kebijakan atau kegiatan pembangunan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan kualitas hidup. Planet, berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, yaitu bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada lingkungan dan upaya untuk menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Profit, keuntungan, berfokus pada aspek ekonomi, yaitu bagaimana kebijakan tersebut menciptakan nilai ekonomi, baik untuk sektor publik maupun swasta, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang.